Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pekerjaan yang kemarin, yaitu meneruskan pekerjaan membongkar sebuah bos pom Panther 2,5 ya. Berikut nanti saya jelaskan bagian-bagian komponen dan fungsinya ya. Mudah-mudahan saya diberikan kelancaran dalam melakukan pembongkaran ini ya teman-teman. Nah, langkah yang pertama bagi teman-teman yang belum pernah membongkar pompa distributor tipe VE ini ya. Ada VE kan, ada DVA ya. Yang pertama ini tadi yang kemarin saya bahas, ini adalah ada angka 0 di sini ya, di anak gear ya. Nah, ini ada angka 0-nya. Nah, kita kasih goresan ke bagian cover ya, cover daripada atau flank joint yang ke arah blok mesin ya, seperti ini. Teman-teman bisa kasih tanda di sini, kemudian ini dikasih tanda, bisa digores ataupun dikasih cowakan ya, pakai pin ya, pakai pin center lah, pokoknya ada aja tanda ya di sini ya, biar pur pada saat pemasangan nanti nggak lari purnya teman-teman ya. Biar kita nggak usah repot-repot mencari pur yang tepat ya saat penginjeksian ya. Kemudian ini juga ini digores ya, ini juga digores, dikasih tanda teman-teman, sini diluruskan ya. Ya, fungsinya sama tadi ya, untuk biar kita nggak kebingungan pada saat menentukan furnya ya teman-teman. Soalnya kan ini bisa digeser nih, ini bau 21 dan 2 sebelah sini untuk penyetelan furnya ya. Nih sebelah sini ada satu lagi ya. Jadi kita nggak usah repot-repot mencari pur yang tepat ya. Sesuaikan atau samain dengan sebelum kita, pada saat kita sebelum melakukan pembongkaran ya. Ya, terkecuali apabila pur sebelum pembongkaran belum tepat ya teman-teman, kita harus cari lagi purnya yang tepat ya. Baik teman-teman, akan saya lakukan ya. Pertama kita kenorin dulu di sini ya, ikutin aja lah ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen dan subscribe-nya ya. Ya. Kemudian kita buka, nanti ini semua dibuka nih, baut cover ya. Nanti kelihatan jelas ya. Pokoknya ikutin terus di Dapur Engine Channel ya. Semoga bermanfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan ini saya lakukan di rumah teman-temannya, bukan di bengkel, dengan alat seadanya ya. Ya. Kalau di bengkel kan udah alat komplit, udah terbiasa ya. Kalau di rumah ya seadanya ya, kita maksimalkan alat yang ada ya. Langkah yang pertama kita akan membuka gear ini ya, gear daripada gear bos pom setelah kita kasih tanda yang tadi. Caranya mudah ya, ini tanpa menggunakan ragum ya. Kalau di bengkel kan kita ragum ininya ya, gearnya kita ragum, baru murnya kita bongkar. Di sini nggak usah ya, saya menggunakan sebuah kayu ya, mau kasok kayak apa gitu ya. Kemudian kita buka ininya biar ini tidak bergerak kuat ya kan, kalau dikasih kayu dia seret nggak bergerak. Kemudian ini mur 19-nya kita buka seperti ini ya. Kemudian dipukul, biasa dipukul pukul dulu pakai palu atau kampak ya. Kalau di rumah kan ya belum tentu kita punya palu juga. Kemudian ini longgarin sedikit ya. Longgarin sedikit, kemudian ini prosesnya dipukul ya. Ke sini. Pukul, nah nanti akan lepas sendiri ya ininya gearnya ya. Seperti ini. Nah, setelah longgar kita tinggal cabut aja ya. Cabut, ini posisi seperti ini. Nanti pas pemasangan jangan sampai terbalik teman-teman, harus kayak gini ya. Nah ini nolnya ya. Kemudian kita amankan ya. Terserah teman-teman mau disimpan di tempat mana, yang penting ya adalah ininya. Kemudian langkah yang kedua adalah membuka flank joint ya, atau cover dudukan yang ke blok mesin ya, seperti ini blok mesinnya ya. Ini terdiri dari dua baut yang tadi ya. Setelah ini juga sama, setelah dikasih tanda baru bisa kita bongkar, biar pas saat penyetelan fur udah tepat teman-teman. Ini menggunakan kunci kunci 12 ya. Nah seperti ini ya.
kunci 12-nya kiri kanan ada 2 buah, tinggal buka saja seperti ini. Kenarin dulu sebelah, kemudian sebelahnya kenarin dulu. Plus ini hati-hati ya, hati-hati jangan sampai merusak pada saat pembongkaran, hati-hati jangan sampai merusak komponen yang lainnya teman-teman ya, seperti ini. Bongkar saja. Mungkin nanti sedikit akan saya skip ya, untuk apa namanya, biar durasi videonya nggak terlalu lama ya teman-teman ya. Yang penting teman-teman kita semua bisa mengerti tentang cara-cara dan langkah-langkahnya ya. Nah ini yang bisa disetelnya, bisa maju mundur ya. Bagi teman-teman yang udah paham masalah bospom, saya minta maaf ya. Ya karena ini sharing aja buat yang belum pernah bagaimana sih cara-cara dalam melakukan sebuah servis bospom atau kalibrasi istilahnya, kalibrasi bospom. Baik itu pompa-pompa sebaris ya, yang terdapat pada mobil-mobil truk, alat-alat berat, dan pompa-pompa jenis distributor ya. Nah, tinggal cabut aja planknya, tinggal cabut aja ke atas ini ya. Bentar ya, nih tinggal cabut saja seperti ini ya, mudah kok ya. Ada 2 buah baut sini, nanti dibersihkan ya, amankan. Kemudian ini ada o-ring di sini ya, o-ring kita lepaskan o-ringnya ya, jangan sampai hilang. Setelah itu saya menggunakan ini aja ya, yang beli mudah aja, filter ya, bekas filter udara ya. Kemudian kita letakkan di atasnya di sini seperti ini. Kemudian saya akan buka selang balik daripada injektor ke bospom ya, kemudian dari bospom ke tangki solar ya. Ini udah saya kendorin seperti ini. Kita tinggal angkat sajanya di sini. Hati-hati teman-teman, ada 2 buah ring ya, ring tembaga ya, untuk mencegah kebocoran. Nah, seperti ini ya. Oh, ada ringnya ya. Kemudian ini baut pengikat daripada klem ya, klem pipanya kita bongkar juga, kita kendorin ya. Ini yang saya maksud, ini kendorin bautnya ya. Baut 10, ini baut 8, dua-duanya baut 8. Kemudian ini baru kita bisa angkat ya, seperti ini. Miringnya jangan sampai lupa. Kemudian tuas asgas ya. Nah, di sini teman-teman supaya jangan nanti pas pemasangan kita kebingungan pada saat menyetel langsam ya, teman-teman. Kita kasih di sini kan ada sebuah goresan ya, seperti terlihat pada ujung tuas asgas ya, seperti ini ada kiri kanan ada goresan nih. Nah, ini sama ini, maka kita gores juga di sini teman-teman ya, di asnya ya, di tuas asgasnya kita kasih goresan atau kasih tanda titik biar nanti saat pemasangan nggak bingung. Kemudian selanjutnya kita bongkar vakum AC ya, ini 2 buah baut di sini. Nanti kita buka mur daripada tuas asgas ya, seperti ini murnya, pakai mur 10 ya. Kemudian tinggal kita angkat saja, ini ada spring nanti. Nah, seperti ini springnya ya. Nah, setelah itu kita buka vakum AC-nya ya. Hati-hati, ganjel aja.
Dan ini dudukan AC dibikin oval ya, dudukan bautnya dibikin oval biar dia bisa maju mundur seperti ini buat setelannya ya. Ya. Apabila di sini di mur ini setelan vakum udah tidak memungkinkan lagi, maka setel dulu dari sini, pajuin atau seperti ini ya. Baru kita dapat menyetelnya dari belakang vakum AC ya. Buat menyetel idle pada saat AC dihidupkan teman-teman ya. Ini saya bongkar. Dan ini seperti ini ya, kita lepas, nanti kita bersihin ya. Dan untuk teman-teman untuk keselamatan bisa ini yang switch ke RVM bisa dibuka ya, menggunakan kunci 21 ya, biar aman ya. Terus ini selanjutnya kita buka baut cover bagian atas daripada bus pump ya, ada 4, 1 2 ya, seperti ini, 2 3 sebelah sini, nah 3 ya sini ya, 3 4 ya, pakai obeng obeng ketok teman-teman ya. Setelah bautnya terlepas, nanti kita angkat teman-teman ya, seperti ini bautnya ya, ada 4 biji bautnya. Kemudian koper bospom kita angkat aja ke atas seperti ini aja nih ya. Nah seperti ini ya. Kemudian ini tuas asgasnya atau kontrol shaft kita dorong ke bawah seperti ini ya. Nah seperti ini kita dorong bawah, kita ambil dari sini. Kita tinggal dorong dari sini, tarik dari bawah seperti ini. Hati-hati ada sealnya yang di covernya ya. Ini adalah kontrol shaftnya teman-teman, bersama springnya ya. Ntar saya tunjukin dulu ya, kita lihat dulu kontrol shaftnya apakah ini masih bagus apa enggak, kontrol shaftnya atau asgasnya ya. Kita lihat sendiri, kita akan lihat. Nah ini teman-teman yang kadang-kadang menimbulkan masalah ya, banyak menimbulkan masalah pada Panther 2,5 non turbo khususnya ya. Nah ini di sini adalah dudukan per ya. Nih harusnya seperti ini, bulat teman-teman lubangnya ya. Nah kelihatan jelas lubangnya ini kan bulat nih. Ini adalah dudukan pernya ya, jelas. Nah yang bermasalah berarti ini udah bagus ya. Yang bermasalah dia bentuknya oval teman-teman, yang nggak bulat seperti ini ya, sehingga gas tidak bisa stasioner tidak bisa langsam ya teman-teman ya. Apabila dia diinjak gas kemudian mati ya, kemungkinan di sini ini udah aus atau oval ya, udah aus atau oval, bentuknya nggak bulat seperti ini ya. Mungkin kalau saya bikin gambar mungkin seperti ini teman-teman nanti ya. Nah seperti ini. Nah ini kan yang masih bagus ya, seperti ini bulat. Nanti kalau apabila dia udah aus seperti ini ya, ada ada ovalan ke sini, ini dudukan fairnya ya. Seperti itu dan ini masih bagus alhamdulillah ya. Ini kan nanti ke pair ya daripada lever ya sini ya. Nah fungsinya ini adalah untuk meneruskan injekan gas ya, ketarik ke sini nanti ya, sehingga governor dapat terbuka dan bahan bakar masuk ke ruang injeksi teman-teman ya, seperti itu. Itu adalah itu adalah fungsi utamanya ya teman-teman, meneruskan tuas gas ke seling ya, seling ke sini masuk ke tadi ke tuas gas, kemudian memutarkan daripada shaftnya ini ya, memutarkan kontrol shaft dan menarik rangkaian daripada lever ya di area governor teman-teman gitu ya.
sehingga debit bahan bakar akan semakin banyak masuk ke ruang injeksi. Selanjutnya kita bongkar, kita buka baut selang yang dari filter menuju ke bos pom, teman-teman, seperti ini menggunakan kunci 17. Ini juga jangan sampai hilang ya, ada plat tembaganya ya, atas bawah, jangan sampai hilang. Kemudian saya akan membuka baut daripada governor, teman-teman ya. Nah, sebelumnya di sini ada baut dan kunci L ya. Di sini ada mur ya. Ini murnya, ini di dalam adalah kunci L-nya. Yang pertama, langkah pertama kita kenorin dulu murnya ya, menggunakan kunci 14. Sok ya, bisa ring seperti ini, kita kenorin. Kemudian setelah kenor murnya, kita lepas bautnya menggunakan kunci L14 seperti ini ya, kunci L14. Nanti governornya bisa keluar. Bautnya kita cabut. Hati-hati di sini dalam nanti ada ring, teman-teman ya, jangan sampai hilang atau lupa saat pemasangan ya. Nah, ini adalah sub governornya ya, kita cabut, kita simpan, dan ini ada o-ringnya di sini ya. Nah, ini o-ring untuk mencegah kebocoran solar ya. Kemudian kita tinggal tarik aja ke atas governornya bersama ringnya ya. Nah, seperti ini. Ini adalah ringnya ya, teman-teman ya. Seperti ini ring daripada governor. Nah, ini governornya seperti ini ya. Berikut rangkaiannya seperti ini. Biar nggak teman-teman nggak lupa, ini masukin aja ya ringnya ke sini ya. Seperti itu ya, di sini seperti ini. Nanti dibersihkan, kita lihat ini dicabut aja sapnya ke sini, bisa dicabut. Nah, tuh kan ya, seperti ini dalaman governor. Kemudian ini ada ringnya ya, ringnya bagian bawah. Nanti kan seperti ini dudukannya ya. Nah, seperti ini nanti kering ya. Kemudian ini ada apa namanya, sepatu ya, apa namanya, seperti ini bentuknya. Kalau diangkat, dia angkat ke atas seperti ini ya. Jangan sampai kebalik, teman-teman, masangnya ya. Rangkaian governornya ada 4 biji, 1 ya, 2 ya, seperti ini, 3 ya, sama 4 ini ya, 1 2 3 4 yang seperti ini dudukannya. Nanti dikasih ring ya, kasih ring, kemudian masukin asnya ya ke bawah seperti ini ya. Nanti nah seperti ini akhirnya kita amankan ya. Nah, fungsi daripada yaitu mengatur jumlah BBM ya yang masuk dari tangki ke ruang injeksi berdasarkan injakan pedal gas ya, atau putaran daripada kontrol save ya. Di sini kalau kerusakan di sini ya paling di sini aja, teman-teman ya. Ada sub di sini ke bushing daripada governurnya. Di sini ya, dicek ada goresan atau udah oblak apa belum ya. Seperti itu. Kemudian bagian atasnya ini bushing daripada yang ke lever ya. Ini kan ada bushing nih, sama ini juga shaftnya. Ini juga di ini aja udah oblak apa belum ya. Cara mengecekkan seperti itu ya. Sebetulnya nggak terlalu bermasalah kalau ini, teman-teman ya. Itu seperti ini cara pengecekannya ya. Ini shaftnya seperti ini, kalau dikeluarin kan seperti ini. Kemudian ini sepatunya ya, ada 4 biji. Nah, seperti ini ya. Paling cek di sepatunya di sini. Ini juga baja ya, ini jarang-jarang bermasalah, teman-teman ya. Nah, seperti itu ya. Paling kendalanya ya cuman kotor aja, nanti kita bersihin. Kemudian ini ada levernya ya, teman-teman, lever ya. Ini spring yang ke tadi, yang ke control save ya. Ini kan gas ini seperti ini, nanti kalau digas ya akan ketarik seperti ini ya. Nah, caranya kita konerin dulu baut yang di samping sini ya. Samping ini kita konerin dulu, ada 2 buah kiri kanan ya, konerin.
Dan nanti dilepasnya setelah kita membongkar daripada setelah kita membuka rotor head dulu, baru bisa ini lever ini bisa keangkat ya teman-teman. Lever adalah masih apa namanya, masih sama fungsinya ya seperti gubernur ya, karena ini ada merupakan rangkaian daripada gubernur itu sendiri. Dan sekarang permukaan daripada roller seat dan camshaft udah kelihatan teman-teman dari sini ya. Ini roller seatnya ya. Nanti kita lihatlah ya. Dan ini adalah ring daripada gubernur ya teman-teman di sini ya. Nanti ada dua buah ring ya. Yang pertama adalah ring seperti ini bentuknya ya. Ya, menghadapnya nanti ke bawah seperti ini ya. Kemudian ring biasa ya yang ini. Ya. Dan setelah baut levernya kendor ya, baut levernya ini 1 2 kendor, teman-teman udah kendor, baru kita membuka rotor headnya ya. Ada 4 baut di sini ya. Kita buang dulu solarnya, ini ngucur lagi. Nah, 1 2 3 4 ya, yang di belakang seperti ini aja. Oke, biasa kita menggunakan kunci obeng minus ya, bukan kunci, menggunakan obeng minus daripada obeng ketok ya. Kita buka menggunakan obeng ketok teman-teman, 4 bautnya ya, seperti ini. Cukup seperti itu sampai 4 kali ya. Dan ini bautnya seperti ini ya. 2 lagi. Dan setelah bautnya terlepas semua teman-teman bisa mencongkelnya aja dari sini ya, pakai obeng sedikit ya. Nah, jangan terlalu keras, buka, kita cabut rotor headnya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Ini adalah rotor headnya, ntar saya cabutin satu persatu ya. Ini adalah spring rotor headnya teman-teman ya. Seperti ini bentuknya ya, seperti ini. Nah, ini apabila ini patah teman-teman, ini adalah spring rotor headnya. Apabila ini ada mengalami patah ya, maka mesin atau bospom tidak akan bisa digas teman-teman, mesin nggak bisa digas kalau ini mengalami suatu patahnya ini ya, seperti ini. Kadang-kadang kan kita mengalami masalah ya dari mobil tertentu, misalkan ini kenapa nih RPM nggak bisa naik walaupun digas full ya. Nah, ini masalahnya di sini. Ini mengalami patah ya pada spring bospomnya ya, atau spring daripada rotor headnya ya. Ini masukin ke sini, simpan ya. Ntar ya, takut jatuh. Ini seperti ini bentuknya di dalam rotor head ya, seperti ini ya. Ya. Berarti ini untuk membantu menaikkan pada saat gas diinjak teman-teman ya, fungsinya spring ini ya. Makanya kalau misalnya ini patah, mobil walaupun gas diinjak full tapi tetap aja segitu, misalkan cuma 2000 rpm ya. Ya. Kemudian ini adalah nah, ini yang disebut pelungernya ini teman-teman, ini adalah pelungernya ya. Ya. Ini pelungernya. Sedangkan fungsi pelungur itu sendiri teman-teman ya, untuk membagikan bahan bakar setelah mendapatkan tekanan kompresi dari pompa injeksi ke setiap nozzle injektor teman-teman ya. Nah, ini melalui sini dua lubang-lubang ini ya. Dia kan proses kerjanya kayak gini ya. Dia terkedorong sama template ya. Sebenarnya maju mundur ya, nanti dipraktekkan ke sana. Dan ini di sini kita lihat biasanya ada kerusakan yang timbul adalah
terjadi kausan pada sap ini teman-teman ya. Nah, terutama pada lubang-lubang kecil ujung-ujungnya seperti ini ya. Ini kalau misalkan dia lebih masih bagus, ini akan halus dan sangat presisi ya teman-teman terhadap rotor headnya ya. Seperti ini. Ini juga udah mulai aus nih. Moga-moga dia di sini masalahnya ya. Jadi napas pendek, masalahnya ya napas pendek, digas, kemudian gasnya kabur, ya mungkin di sini ya. Seperti itu. Ini ring potnya seperti ini ya. Jangan sampai kebalik. Ini bentuknya seperti ini ya. Chambernya beda ya. Ini chambernya yang lebih besar ya, berada di arah luar ya. Seperti ini. Kemudian ini dudukan ringnya ya. Dudukan spring post pumpnya ya. Kemudian di sini nanti ada ringnya. Nah, ringnya yang depan ada coakan teman-teman ya. Ada dua buah ring ya. 1 2. Nah, yang depan ini ada coakannya ya, jangan sampai lupa. Kemudian yang belakang ada ring satu lagi ini ya. Ini polos teman-teman ya. Kemudian di belakangnya yang ke arah cam ya, ini juga ada ring, jangan sampai hilang atau nggak kepasang ya. Di sini dudukannya. Nah, di sini ya. Di ujung daripada plunger ya, yang menuju ke cam ya, cam plate ya. Seperti itu. Dan cara kerjanya teman-teman seperti ini ya. Ntar saya praktekkan dulu biar lebih mudah dimengerti ya. Cabut dulu ya. Cabut dulu di sini tadinya ya seperti ini. Cabut dulu ya. Per kecilnya juga ya. Per kecilnya juga saya cabut. Nah, ini cara kerjanya seperti ini teman-teman. Seperti ini ya. Dia akan ketarik oleh cam plate ya seperti ini ya. Dan sambil berputar ya. Untuk mendistribusikan bahan bakar bertekanan tinggi ke tiap nozzle injector ya, ke sini ya, berdasarkan fairing order ya, 1342 ya. 1 ini 1 ini 3 1 3 4 maaf ya, 4 2 ini ya. Seperti itu ya. Dan bila ini yang di sini ya, makanya saya bilang ini tidak ada nih satu plungernya aja, ini nggak dijual teman-temannya, harus satu set sama rotor headnya ya. Seperti itu. Lumayan agak mahal harganya kalau untuk Jaxel, sekitar 1,5 juta. Kalau misalkan merek lain seperti Denso ya mungkin di bawah 1 juta juga ada teman-teman ya. Ya, lumayan. Dan ini teman-teman ya, ini adalah nanti yang ke camshaftnya ya. Ke pin camshaft ya, yang lurus sama drive shaft ya. Ini pinnya jangan sampai lupa, jangan sampai ini apa namanya kebalik ya. Kemudian ini adalah ring yang buat pembukaan ke lever ya. Ya, nanti kan ini ketahan, kalau ininya kan diam teman-teman ya, karena ketahan sama lever. Ini yang berputar seperti ini sampai maju mundur ya. Ya. Kemudian ini sebagai pembagi teman-teman. Nah, ini nih yang membagikan ke tiap-tiap lubang pembagi, ke tiap-tiap nozzle injector ya. Ini bahan bakar masuk dari lubang kecil sini dan keluar ke sini ya. Nah, ke sini keluarnya ke tiap injektor ya. Ini juga udah mulai aus teman-teman ya, karena seperti itu keluhan saya seperti itu ya. Ini bisa dibuktikan dengan cara seperti ini. Kita masukin, kemudian kita coba digoyangkan sedikit ya. Kalau misalnya dia udah aus, dia agak sedikit clearance ya di sini ya, agak oblak sedikit. Kalau misalkan ini dia masih presisi teman-teman ya, kalau di sini seperti itu. Kemudian saya akan lepas levernya ya. Levernya ini tinggal dorong aja seperti ini. Nah, ini adalah levernya seperti ini. Nah, ini buat baut ke lever ya, seperti ini ya, yang menahan. Kemudian ini adalah pin yang buat tadi yang ke rangkaian daripada plungernya ya, ring plunger lah kalau misalkan istilahnya kurang paham. Nih masuknya ke sini. Nah, ke sini ya.
Nah, ke sini pelongar masuk, dia masuk ke sini nih, seperti ini ya. Seperti itu ya. Di lubang ini sini ya. Biar si ring ini tidak bisa berputar dikunci sama fin yang dari lever ya. Seperti itu. Selanjutnya kita lepas camnya ya, plat camnya. Kita lepas cam plate-nya seperti ini. Bisa dari bawah seperti ini ya. Nah, seperti ini. Ini adalah cam plate-nya. Permukaannya seperti ini ya. Nah, ini ada 4 benjolan teman-temannya sesuai dengan jumlah silinder ya. Ini cam plate sudah terlepas. Nanti saya sebutkan fungsinya ya. Kemudian di sini adalah ada kopling teman-teman di dalamnya. Ya, saya kasih lampu ya. Seperti ini ya. Ini ada koplingnya, bisa menggunakan tang monyong ataupun yang lainnya. Ya, ini adalah kopling ya. Bentuknya seperti ini ya. Nanti saya sebutkan fungsinya juga ya. Ini adalah koplingnya. Kemudian di sini ada roller seat di dalam ya. Ini ada rollernya, roller seatnya. Dan ini adalah 4 buah daripada roller ya. Ya, seperti ini. Ada 2 buah busing dan 1 shaft ya. Ini adalah busing paling luar, kemudian yang dalamnya ya. Busing ya, bus yang dalam seperti ini ya. Kemudian ini disatuin di dalamnya, ditumpuk seperti ini ya. Kemudian adalah finnya atau shaftnya ya. Shaftnya ya. Ada 4 biji, kemudian satu lagi ring ya. Ringnya seperti ini kita masukin. Nah, saat pemasukan kita yang ada ringnya, kita ke arah luar body post pump teman-teman ya. Ya, seperti ini. Nah, seperti ini masukinnya. Yang ada pinnya seperti ini. Kita masukin di luar seperti ini ya. Seperti itu. Biar nggak ada gesekan ke body post pump sebelah sini, sebelah luar nih. Ya. Kemudian akan saya cabut rangkaian daripada roller seatnya ya. Ini ada pengunci ya. Kita cabut dulu penguncinya. Kemudian kita geser pin masuk ke dalam ya, seperti itu. Dan kemudian ini adalah piston timernya ya, di sebelah sini. Nanti saya kendorin. Ini adalah penguncinya teman-teman, pengunci daripada pin roller seat ya, seperti ini ya. Letaknya ada di sini. Nah, di sini letaknya ya. Ini juga sama, ada pinnya. Penutup pin itu yang tadi itu teman-teman ya. Kemudian kita pinnya kita cabut ya. Gak susah nih buatnya. Bentar ya. Dibalik aja seperti ini ya. Nah, ini adalah pin penguncinya ya. Nah, seperti ini ya. Tekan, kemudian ini digeser ya. Nah, ini dimasukin ke dalam ya. Biar roller seat bisa keluar. Nah, seperti itu ya. Seperti ini ya. Ini udah keluar kan? Tinggal kita tarik aja ke atas ya, pakai tang tadi saya bilang tadi ya, seperti ini ya. Nah, keluar. Ini adalah roller seatnya ya. Bentuknya seperti ini ya. Kita bersihin, ini masih bagus teman-teman ya. Nanti paling diamplas halus saja ya. Nah, dudukan daripada rollernya ini ada di sini teman-teman adanya. Nah, di sini ya. Seperti ini ya. Dengan ringnya ada ring di sebelah sini mengarah ke arah luar ya. Sini ya. Seperti ini.
bukan ke body boss pump teman-teman, tapi tetap berada di roller seat ya, seperti ini. Ada 4, 1, 2, 3, 4, semuanya ada 4. Selanjutnya kita keluarin drive shaftnya ya, ini drive shaftnya. Dan sebelumnya kita sepi yang di sini kita angkat dulu ya, karena nanti mengganjal seperti ini. Sepi daripada gear ya, spare gearnya kita buka, kemudian kita cabut aja seperti ini drive shaftnya ya. Nah, ini adalah drive shaftnya seperti ini teman-teman ya. Nah, kerusakan di sini yang sering adalah ini teman-teman. Hati-hati, di sini ada apa? Ada pin satunya lagi nih, ada sepi satunya lagi ya, buat ke pin pump ya. Nah, ini sepinya. Ini yang sering kerusakan ada di sini. Ini yang sudah kemakan ya, sehingga kita harus mengatur ulang daripada pur daripada bos pump ya. Biasanya dimajuin ya teman-teman ya, seperti itu. Nah, kita simpan berikut pinnya ya, berikut sepinya. Nah, ini juga lumayan lah, masih bagus ini juga ya, masih bisa dipakai ya, seperti itu. Kemudian kita bongkar. Kemudian saya akan membuka feed farmnya ya. Ini kita harus buka plat dulu dengan menggunakan obeng plus ya, dibaut dengan menggunakan 2 buah baut saling berhadapan, menggunakan obeng plus seperti ini ya. Udah dapat ya bautnya ya. Satu lagi, adalah satu lagi ya. Kemudian kita lepaskan platnya ya, berputar aja seperti ini ya. Ya, jangan obeng seperti ini, berputar kan. Kita lalu lepaskan, kita angkat aja. Agak susah ya. Kita pancing pakai drive shaftnya keluarnya ya. Kita akan masukin drive shaftnya buat mengambil daripada ringnya ya, platnya seperti ini ya. Nah, ya keluar dia kan. Nah, seperti itu akan keluar. Nah ya, ini sudah keluar ya. Berikut pompanya ya. Nah, ini ada platnya ya, ada ringnya, ada platnya seperti ini. Kemudian ini adalah pompanya ya, elemen daripada pompa injeksinya seperti ini ya. Ini berada di sini, yang plat-plat besinya itu di sini ya, ada 4 semuanya nih seperti ini ya. Satu lagi ya, seperti itu ya teman-teman, ada 4 ya. Ini adalah pompa injeksinya, dan ini pit bumpnya sudah terlepas teman-teman, seperti ini modelnya sepertinya ya. Nah, seperti lempengannya ada 3 buah lempengan ya, pit bump udah terlepas. Kemudian di sini ada 2 buah lubang, jangan sampai salah nanti pas masang teman-teman ya. Di sini ada lubang suction sama dicat ya. Ya, colok aja dari sini. Ini daripada filter ya, sarung filter masuk ya ke arah sini ya, dia suction ya. Yang ini adalah suction ya, ini adalah disatnya ya, yang ke arah flunger ya. Jangan sampai salah nanti pada saat pemasangannya. Kemudian ini adalah piston timer ya, piston timer. Kemudian ini adalah regulating valve ya.
regulating valve ya, yang cara penyetelannya ada di video saya sebelumnya ya, penyetelan regulating valve ya. Ini bisa dibuka bisa enggak ya, tergantung nanti kemauan. Kalau misalnya mau dibersihin silakan dibongkar. Ini juga sama timer piston ya, atau piston timer bisa dibongkar juga, nanti jangan sampai kebalik pada saat pemasangan teman-teman ya. Ntar saya bongkar dulu lah. Dan untuk membongkar piston timernya ya teman-teman, bisa membedakan antara penutup sebelah sini ya, penutup sebelah sini sama yang sebelah sini ya. Ini rata teman-teman ya. Ini enggak, kalau yang ini kan ada tonjolan buat dudukan pernya ya. Kita bongkar yang ada dudukan pernya saja, bongkar sebelah ya, karena yang sebelahnya itu cuman tutup aja dia kan sama lubang-lubangnya ya. Cuman ya kita buka sebelah sini saja yang ada pernya buat dibongkar dan dibersihkan ya. Seperti ini ya tutupnya ya. Kemudian ada ring pernya ya, seperti ini ya. Ada 2 buah ya, pernya jangan sampai hilang. Kemudian ada pernya itu sendiri ya, seperti ini ya. Kemudian ada piston timernya ya. Nah, ini adalah bentuk daripada piston timernya ya, seperti ini ya. Maju mundur berdasarkan tekanan bahan bakar ya. Ini seperti itu. Kalau regulating valve saya rasa udah nggak usah saya bongkar lagi ya, karena udah di video sebelumnya ya saya mau bahas tentang regulating valve. Berikut fungsinya teman-teman ya. Dan kita lihat di sini analisa kerusakannya di sini masih bagus teman-teman ya. Ada masalah ya. Nanti bersihin aja pakai amplas yang halus ya, amplas 1000 ya atau 800 ya. Nah, fungsi daripada timer piston ini atau piston timer ini berfungsi untuk memajukan dan memundurkan roller seat teman-teman ya, atau roller ring, berdasarkan sesuai tekanan bahan bakar ya, berdasarkan tekanan bahan bakar ya teman-teman ya, untuk memajukan dan memundurkan roller seat ya atau roller ring sesuai dengan tekanan bahan bakar ya. Ini dia maju mundur ya, buat memajukan purnya ya secara otomatis berdasarkan tekanan bahan bakar ya. Kemudian fungsi daripada feed pump yaitu untuk menghisap bahan bakar dari tangki ya, melalui filter solar, terus melalui pompa solar ya atau water sedimenter, terus melewati juga filternya dan masuk ke feed pump seperti ini. Cara kerjanya pada saat diputar ya, ini kan bentuknya oval seperti ini ringnya ya, yang sebelah tipis, yang sebelah lebar ya. Nah, pada saat seperti ini ya, pada saat ini melewati yang lebar, maka ini akan masuk ya si pinnya ini nih ya. Kemudian pada saat yang melewati yang ring yang tipis, dia akan keluar seperti ini. Nah, seperti ini keluar, dan bahan bakar dari sela-sela ini kedorong ya, keputar masuk ke lubang discharge nanti ya. Di sini ada lubang discharge yang tadi yang di body itu saya tunjukin ya teman-teman, seperti itu ya. Nah, di sini kita paling cek aja kelancarannya, ini kita bersihin aja nanti ya. Selanjutnya ini adalah couplingnya ya. Kita lihat keausan pada bidang ini nih, seperti ini ya. Antara ini buat menghubungkan drive shaft, fungsinya itu untuk menghubungkan dan memutuskan putaran drive shaft ke cam plate teman-teman ya. Pengujian seperti itu. Kita lihat kausannya ini masih bagus, sudah masih paling nanti dibersihin juga ya. Kemudian ini ada lagi cam plate teman-teman ya. Cam plate yang ini yang ke roller ya. Ini pinnya jangan kadang-kadang ini patah juga, ada sih kasus patah teman-teman ya. Sehingga pairing ordernya ngaco nanti ya. Enggak lagi 1342 ya, ngaco nanti. Kita cek di sininya cam plate-nya masih bagus apa enggak ya. Kan nanti bentuknya kayak gini nih, seperti ini ya, ketemunya sama kopling ya. Ini kopling, di sini nanti drive shaft ya. Yang belah sini adalah drive shaft, ini kayak cam plate-nya. Fungsinya ini adalah untuk merubah gerakan daripada plunger ya, naik turun ya. Seperti ini nanti ya, naik turun seperti ini dan mendorong maju mundur si plunger ya.
maju mundur sehingga menimbulkan tekanan dan dibagikan ke setiap silinder ya, atau ke setiap injektor ya. Fungsinya yaitu untuk memajukan dan memundurkan plunger itu sendiri ya. Paling dari sini kausannya apa ya tadi ya, paling ini doang nih sama ini kuat sih kalau camshaft ini nih ya. Paling patah di sini misalnya udah luka ya, dicagak kayak gini udah luka, kemudian di sini patah ya seperti itu. Kemudian ini ada lagi ya, roller seat namanya ini ya. Ini roller seat paling dia kita paling ini jarang sekali aus ya. Komponen lainnya seperti ini, paling di sini nih ausnya seperti ini ya. Kemudian di shaft ya, kemudian di rollernya itu sendiri ya seperti ini. Sedangkan fungsinya kita lihat dulu ya, kausannya dulu. Kausannya di sini permukaan ini, dan ini adalah pin yang masuk ke ini teman-teman ya, masuk ke nih piston timer ya, pinnya ya. Sini nanti dia masuknya, nah ke sini teman-teman, ke sini modelnya masuknya ya, ke piston timer seperti itu ya. Dan fungsi daripada roller seat ini yaitu untuk menyambungkan putaran teman-teman ya, untuk menyambungkan putaran dari drive shaft ke drive shaft ke kemplet ya, seperti itu ya. Untuk menyambungkan putaran dari camshaft ke kemplet ya, supaya tidak ada gesekan berlebih seperti itu, supaya putaran dari injeksi itu tidak kehilangan tenaga karena putaran ya, istilahnya tidak seret gitu kan. Jadi menggunakan ini roller seat teman-teman ya. Ini platnya ya, ini cam platnya seperti ini, nanti di bawah ini adalah cam platnya di bawah. Kemudian satunya lagi adalah cam plat ya, kompletnya nanti ini cam platnya di atas ya, seperti ini nanti. Nah ini di tengahnya ada roller seatnya, ada rollernya, komponen roller speed seperti ini misalkan ya. Nah di atas di sini adalah cam platnya. Nah gitu ya, seperti ini bentuknya ke dalam ya, seperti ini ya. Untuk mengurangi gesekan teman-teman, fungsinya ya, yaitu untuk menyambungkan putaran camshaft ya, supaya tidak ada gesekan berlebih ya, seperti itu fungsinya. Makanya dipasang roller seat ini supaya pompa injeksi tidak kehilangan tenaga putarnya, seperti itu ya, secara teori seperti itu teman-teman ya. Ya mungkin kenyataan juga seperti itu. Tinggal maka dengan ini teman-teman ya, udah saya jelasin semua ya, proses pembongkaran, fungsi, dan setiap komponen atau bagian dalam pompa distributor ya, khususnya untuk Panther 2,5 yaitu putaran kiri teman-teman ya. Nah tadi ini lupa saya tadi ini untuk menentukan, nah ini ring daripada pompa injeksi ya teman-teman ya. Ini jangan sampai salah untuk putaran kiri ya. Di sini nanti ada tulisan R-nya ya, kalau yang masih ada R sama L ya. Di sini R, di sini L ya. Itu yang menentukan putaran teman-teman ya. Itu yang menentukan putarannya kiri apa kanan ya teman-teman ya. Nah ini ada kebetulan ini udah nggak ada ya teman-teman, ininya cirinya R atau L-nya nih ya, nggak tahu asli atau bukan. Ini harusnya di sini ada R, ini L belah sini ya. Nah untuk membedakannya bahwa ini putaran kiri adalah dari cowakan aja, ini ada cowakan, bukan cowakannya, ini ada chamfer ke dalam. Harusnya di sini ada tulisan R-nya ya, di sini L-nya ya. Buat Isuzu Panther ya, karena putaran-putaran kiri maka ini berada di bagian dalam ya, ke sana ya, ke dalam ya, ke arah, berarti ke arah gear teman-teman ya, ke arah mesin, ke arah gear pokoknya ya. Ini bagian R-nya ke dalam karena putarannya putaran kiri ya. Lain halnya dengan kayak L300 teman-teman ya. Nah, karena dia putarannya kanan,
Ya, iya di atas, ini di atas teman-teman ya. Ini di bawah ini. Yang L-nya berletak di bawah seperti ini ya, kebalik masangnya. Kalau misalkan kita putaran kiri ya kayak gini ya, masuk ke dalam ke sini, ke dalam ke sini ke body. Kemudian kalau putaran kanan ya ke sini. R-nya berada di atas. Kalau putaran kiri R-nya berada di bawah. Mungkin sekian teman-teman ya. Ya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah dalam video berikutnya setelah semua ini saya bersihin semua ya, setelah amplas halus dicek lagi, dibersihin lagi, nanti ada video buat cara pemasangannya ya, cara merangkai ya, atau cara merakit Bospom Panther 2,5 ya teman-teman ya. Mungkin itu aja teman-teman.